Oke, halo Kak, selamat malam. Halo Kak, selamat malam. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik Kak, cuma mungkin agak pilek sih sekarang Kak karena kemarin itu sempat kecapean jadi kurang istirahat gitu. Iya nih, kayak kalau saya lihat-lihat nih agak kusam gini mukanya, apalagi banyak pikiran. Iya sih Kak, kebetulan lagi ada yang dipikirin. Apa itu kalau boleh tahu? Gimana ya Kak? Eh, Mungkin emang akhir-akhir ini tuh lagi disibukin sama tugas-tugas akhir di kelas 12. Jadi ada perasaan takut gak lulus. Terus juga kalaupun memang nanti lulus, saya bingung mau lanjut kuliah kemana. Emang kenapa takut gak lulus? Emang ujiannya sulit kah? Iya Kak, karena memang ujian akhir itu di pondok aku itu rangkaiannya tuh banyak banget gitu Kak. Jadi ada kayak semacam micro teaching gitu, terus juga ada kayak apa bikin karya tulis ilmiah, terus juga ada ujian akhir yang itu pelajarannya tuh benar-benar dari kelas sanawiyah gitu Kak, dari SMP sampai SMA itu diuji gitu Kak. Jadi tuh bener-bener bikin aku tuh kepikiran banget, kayak stres banget, bisa nggak ya aku lewatin itu semua gitu Kak. Jadi kakaknya tuh pusing gitu ya karena ujian-ujian tadi saking banyaknya gitu ya. Gitu Kak. Terus Iya Kak, jadi gimana ya Kak, saya tuh sisi lain juga saya takut mengecewakan orang tua saya Kak, karena begitu banyak rangkaiannya, saya takut tidak maksimal gitu Kak, karena kan benar-benar kebagi-bagi gitu ya Kak waktunya, harus ini, harus ini, harus ini. Saya juga kadang suka capek sendiri gitu Kak, sampai saya lupa makan, sampai saya juga ya gini gitu jadinya, jadi kecapean, jadi akhirnya flu gitu Kak, terus juga memang kurang istirahat juga sih. jadinya karena tadi kesusahan gitu ya membagi-bagi waktunya mungkin ya, jadi berefek kayak badannya kakaknya jadi sakit gitu ya. Gitu. Terus kayak mungkin apalagi sih kira-kira yang bikin kakak pusing tuh selain tugas-tugas? Mungkin tadi ya Kak, saya khawatir orang tua saya kecewa kalau misalnya nanti hasil akhirnya tidak sesuai sama harapan mereka gitu. Karena saya pribadi sebagai anak pertama selalu diminta sama orang tua saya, kamu itu harus bisa jadi contoh untuk adik-adik kamu gitu. Jadi sisi lain juga saya merasa berat gitu Kak, karena punya tanggung jawab untuk supaya bisa jadi teladan untuk adik-adik saya gitu. Tapi sisi lain juga saya benar-benar berusaha kok Kak gitu, buat membuktikan kalau saya itu bisa gitu Kak. Jadi yang utamanya itu apakah karena tekanan orang tua atau karena kamu yang menekan diri kamu sendiri untuk ayo bisa gitu? Saya merasa memang saya sih Kak yang menekan, karena sisi lain juga sebenarnya saya pengen punya prestasi, saya pengen mengukir masa indah lah di masa-masa akhir sekolah saya sebelum nanti saya kuliah, dan itu juga yang memang diharapkan sama orang tua saya. Tapi ya yang benar-benar mendorong saya untuk bisa berprestasi, untuk bisa menghasilkan yang terbaik memang saya untuk diri saya sendiri gitu, dari diri saya sendiri. Kan kalau misalnya nantinya memang saya bisa dapat hasil yang baik, orang tua saya juga kan pasti ikut senang ya Kak. Iya, iya sih, orang tua kamu pasti senang kalau misalnya lihat anaknya berhasil gitu. Tapi sejauh ini kira-kira udah tugasnya tuh udah selesai berapa persen? Kemarin itu baru selesai micro teaching, sama sekarang lagi proses karya tulis ilmiah Kak. Makanya sekarang bisa lagi pulang dulu ke rumah karena buat proses pengetikan. Jadi kemarin pas di pondok itu proses penulisan dulu pakai tulis tangan, kemudian diizinkan pulang 3 hari untuk menyelesaikan pengetikan itu. Tapi ya keluhan lain juga, saya merasa terhambat karena saya tidak terbiasa menggunakan komputer Kak gitu. Jadi saya merasa kurang pede sama hasil editan karya tulis saya gitu Kak. Gitu. Jadi kamu kurang pede ya.
ya sih saya bisa merasakan itu kalau ya kayak gitu. Iya kan. Jadi mungkin sampai di sini tuh kakak pusing ya kak akan tugas-tugas kakak gitu, terus juga eh, tekanan dari orang tua kakak gitu, yang walaupun itu bukan tekanan secara langsung ya kak, tapi kayak merasa saya harus gitu ya gitu. Eh, Terus kira-kira ada lagi nggak sih yang masalah yang sedang kakak bingungkan gitu? Eh, Mungkin ini sih Kak, buat nanti ujian akhir itu kan banyak banget ya Kak pelajarannya itu. Dan itu benar-benar bahasa Arab semua. Jadi kayak bingung harus yang mana yang dipelajari duluan gitu. Karena selain harus fokus ke tadi karya tulis ilmiah, fokus juga buat belajar persiapan itu ujian. Saya juga di pondok itu masih jadi pengurus Kak gitu. Kebetulan saya dapat di bagian keamanan yang memang mengurusi santri dalam sholat jamaah, dalam berkegiatan. Jadi saya benar-benar kebagi banget gitu Kak waktunya. Jadi kadang saya juga stres gitu Kak. Aduh saya harus ujian tapi masih aktif juga di organisasi Kak. Gitu. Jadi kayak Anda tuh bingung gitu ya, kembali lagi kayak tadi permasalahan awalnya bingung gitu. Terus itu kadang-kadang tuh di rasa bingung itu menimbulkan perasaan-perasaan lain kah? Ketika bingung itu kadang ada perasaan takut Kak gitu. Takut hal-hal yang memang tanggung jawab saya ini nggak bisa kepegang semua Kak. Sisi lain saya harus fokus belajar, sisi lain juga saya harus jadi pengurus gitu. Saya takut hal-hal tadi tuh nggak bisa kepegang semuanya atau nggak bisa maksimal gitu Kak. Karena kalau misalnya memang hasilnya nggak maksimal itu juga kadang bikin saya stres juga Kak. Gitu. Jadi ya memang sih kalau apa tuh ya emang harus maksimal, tapi ya mungkin nggak apa-apa gitu karena kan nggak kamu sendiri gitu ya. Iya. Iya sih, saya juga kan di pengurus sebenarnya nggak sendiri juga, saya punya tim lah Kak gitu. Kita bagi-bagi tugas gitu. Jadi mungkin seharusnya saya juga nggak terlalu stres ya Kak. Terus juga guru-guru saya itu sudah mendorong saya buat persiapan juga Kak buat cari universitas, kira-kira jurusan apa yang cocok, kemudian mau di mana kuliahnya, entah di dalam negeri kah atau di luar negeri. Tapi kebanyakan guru-guru saya ini lulusan luar negeri, kemudian meminta para muridnya itu untuk bisa seperti mereka gitu. Dan di situ yang bisa menjadi pemicu semangat sih Kak buat menyelesaikan tugas-tugas akhir saya. Tapi kalau dari kamu pribadi nih, kamu ada lagi ngincer universitas mana dan jurusan apa nggak? Saya tuh dari dulu pengen banget Kak ke Al-Azhar Kairo. Saya pengen banget mendalami sastra Arab karena menurut saya bahasa Arab itu memang menyenangkan gitu ya Kak. Meskipun banyak teman-teman saya yang bilang bahasa Arab itu tidak menyenangkan sama sekali gitu. Tapi saya benar-benar pengen banget gitu dari semenjak saya masih sekolah di SD, itu saya udah pengen banget pergi ke sana Kak. Jadi itu yang bikin saya semangat untuk menyelesaikan tadi tugas-tugas akhir. Oke, mungkin sampai sini kakak bisa cari tahu gitu ya, kayak ada apa aja sih di Al-Azhar gitu. Atau mungkin ada alumni-alumni yang di sana bisa kakak tanya-tanya gitu untuk kakak mempersiapkan apa-apa yang perlu untuk ke sana kayak gitu. Berarti mungkin sekarang saya harus itu ya Kak tadi ya, harus tanya-tanya gitu ya ke alumni, ke ustazah-ustazah mungkin ya, ustazah yang memang lulusan dari sana. Iya, dan juga walaupun di samping itu kan
Kakak juga harus mempersiapkan gitu. Tapi jangan juga terlalu memforsir diri gitu, karena kalau yang tadi saya tangkap itu kakak terlalu memforsir diri gitu sampai kakaknya sendiri sakit gitu. Jadi mungkin boleh untuk mencari tahu, berusaha, tapi jangan terlalu keras kepada diri sendiri gitu, karena setiap manusia juga kan punya batasannya, dan mungkin kakaknya sendiri tahu batasan kakaknya sampai di mana gitu. Oke, berarti mungkin sekarang saya harus lebih santai gitu ya Kak, dalam melakukan tanggung jawab saya gitu. Tidak perlu terlalu memaksakan kalau memang tidak bisa ya Kak. Iya gitu, jadi ya udah let it flow aja gitu. Iya Kak. Ya, dan mungkin sampai sini gimana nih perasaan kamu setelah konseling? Saya merasa jadi lebih santai, lebih enjoy sih Kak. Karena saya selama ini terlalu menekan diri saya untuk kamu bisa melakukan apa yang kamu mau lakukan gitu. Kamu bisa mengejar mimpi-mimpi kamu. Tapi di sisi lain saya lupa sama kewajiban saya untuk menjaga kesehatan saya gitu. Jadi saya merasa sedikit lebih tenang gitu, sedikit lebih longgar karena tidak tidak menekan diri saya untuk terus maju gitu. Karena memang ada saatnya saya harus begini gitu Kak, untuk ngobrol sama seseorang. Makanya mungkin itu alasan saya datang ke sini, karena saya memang ingin mengungkapkan gitu apa yang selama ini menekan saya gitu Kak. Ya kayak gitu. Mungkin menurut kamu kira-kira berapa persen nih perencanaan yang tadi udah disusun untuk tercapainya? Mungkin persennya saya rasa masih 50% sih Kak. Karena sisi lain memang saya juga selain stres tuh suka overthinking. Jadi mungkin menurut saya tahapan. Menurut saya susunan yang tadi sudah direncanakan itu mungkin tercapai 50% dulu Kak. Terus kalau seandainya itu belum tercapai semua, kira-kira apa yang mau kakak lakukan? Mungkin yang akan saya lakukan kalau memang tidak bisa konsisten melakukan yang tadi, saya bakal datang kesini lagi gitu Kak. Kak minta pertemuan lagi sama kakak buat sesi konseling lagi gitu. Karena jujur memang ini sangat membantu saya gitu Kak, sesi konseling ini. Oke, kalau gitu semoga apa yang tadi sudah direncanakan berhasil gitu. Ya kita coba dulu ya gitu. Nanti kalau misalnya ada apa-apa, kamu bisa datang lagi ke sini gitu. Terima kasih juga udah menceritakan apa yang sedang kamu alami. Iya Kak, terima kasih juga ya Kak sudah berkenan untuk mendengarkan keluh kesah saya. Ya mungkin yang saya takut untuk ungkapkan ke orang lain, bahkan mungkin ke orang tua saya gitu. Terima kasih banyak ya Kak waktunya. Oke, iya, terima kasih banyak juga. Iya. Ya, sampai jumpa.